Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Menikah, kita harus tahu dulu apa hukum dari menikah. Menikah itu ada yang wajib bagi dia menikah, ada juga yang haram untuk dia menikah. Siapa itu yang haram menikah? Dia yang tidak memenuhi syarat baik secara materi maupun secara psikis. Dia, mohon maaf, ya homo atau lesbian, ada gangguan. Nah, ini haram bagi dia menikah. Ini harus diobati dulu. Ada orang yang ketika bertemu dengan pasangan, bukannya pasangan itu bahagia, tapi malah disiksanya, menderita pasangannya ketika bersama dengannya. Ini haram bagi dia menikah. Kemudian ada juga yang wajib bagi dia menikah. Siapa ini? Dia yang sudah mampu baik secara mental maupun materi. Nah, ini wajib bagi dia untuk menikah. Dia yang menyerempet-nyerempet perzinahan. Dia yang punya pacar, sudah mampu tapi menunda-nunda pernikahan. Nah, ini berdosa dia kalau tidak menikah. Nah, untuk itu teman-teman yang pemudi, cewek-cewek, kita lihat, jangan mau dipacaran. Motor saja kalau dicicil 1 tahun lunas, masa kita mau dipacari sampai 3 tahun tidak nikah-nikah? Oke, segeralah menikah. Kalau ini sudah mau menikah. Nah, kemudian yang namanya nikah ini, perhatikan niat. Perhatikan niat kita sebelum menikah. Apa niatnya? Nikah itu bukan untuk, jangan berniat untuk macam-macam, tapi berniat untuk menjalankan ibadah, mengikuti sunnah Rasul, menyempurnakan agama. Niat yang baik untuk menikah. Kata Nabi, beberapa hal yang menjadi pertimbangan kita untuk memilih pasangan calon, baik itu dia suami, calon suami, seorang laki-laki ketika ingin memilih calon, pertimbangkan 4 hal kata Nabi, yaitu tudkahul mar'atu bil arba'in. Ada 4 hal yang menjadi pertimbangan ketika kita ingin mendapatkan calon yang baik. Ini kata Nabi. Apa itu? Yang pertama, lihat karena kecantikannya. Cantik ini penting. Mengapa? Karena seseorang yang cantik tentu membuat kita selalu senang. Bukan main kalau pasangan itu tiap 24 jam hampir bersama kita. Pagi kita, dia yang lagi dilihat, mau tidur dia lagi yang dilihat, pada saat makan dia lagi yang dilihat. Jadi penting memilih berdasarkan kecantikan supaya kita tidak cepat bosan. Tapi kecantikan ini jangan jadi faktor utama, karena kecantikan ada batasnya. Ya, umur 20 ke atas sampai 40 masih cantik. Tapi kalau sudah 50, 60 hilang kecantikan itu. Jadi kecantikan penting, tapi bukan menjadi faktor utama karena ada batasnya. Kemudian yang kedua kata Nabi, pilihlah berdasarkan karena hartanya. Boleh kita mencari seseorang karena dilihat dari hartanya, boleh. Tapi jangan sampai menjadi gara-gara harta kita menghalalkan segala cara. Apa maksudnya? Gara-gara harta orang, karena kita suka hartanya, kita sampai meninggalkan agama kita. Gara-gara suka orang karena hartanya, kita sampai melawan orang tua kita. Nah, ini yang dilarang. Jadi boleh kita memilih berdasarkan harta, tapi jangan sampai menghalalkan segala cara. Jangan sampai menjadi orang yang materialistik. Itu yang dilarang. Nah, kemudian yang ketiga, pilihlah berdasarkan keturunannya. Tidak apa-apa kita cari yang keturunan baik, keturunan ustaz, keturunan ulama, silakan. Tapi bukan menjadi patokan utama, karena tidak memastikan keturunan itu. Ada orang yang bapaknya nabi, tapi anaknya kafir. Siapa contohnya? Nabi Nuh alaihissalam. Sebaliknya, ada yang anaknya beriman, tapi bapaknya kafir. Siapa contohnya? Ibrahim alaihissalam. Jadi penting memilih seseorang berdasarkan keturunan, tapi bukan
bukan menjadi faktor utama. Kemudian yang terakhir kata Nabi, pilihlah berdasarkan agamanya. Inilah yang paling penting, berdasarkan agamanya. Karena dengan agama yang baik, meskipun wajahnya tidak cantik, tapi dengan akhlaknya yang mulia, maka bisa menutupi kecantikan wajahnya. Meskipun hartanya tidak banyak, tapi karena akhlaknya yang baik, maka bisa menutupi harta tersebut. Jadi yang paling penting adalah pilihlah berdasarkan agamanya. Kemudian seseorang yang setelah menikah bukanlah akhir dari segalanya. Ini masih perjalanan awal. Nah, yang perlu kita ketahui, ibu bapak sekalian, saat memulai perjalanan sebagai suami istri ini, disinilah yang kita harus pahami bahwasanya pasti akan ada masalah dalam rumah tangga tersebut. Tidak ada dan tidak ada orang yang tidak punya masalah. Baik itu nanti ketika berumah tangga suami istri, pasti akan ada masalah. Kita lihat dulu waktu masuk sekolah, apa masalah kita? Masalahnya mau lulus. Nah, setelah selesai SMA muncul masalah baru. Apa itu? Mau kuliah, terus mau wisuda. Setelah kuliah, setelah wisuda muncul lagi masalah baru. Apa? Mau bekerja, mau jadi PNS. Setelah bekerja, setelah jadi PNS muncul lagi masalah baru. Apa itu? Mau menikah. Setelah menikah tidak selesai, muncul lagi masalah baru. Apa itu? Mau punya anak, mau punya rumah. Setelah punya rumah, atau punya mobil, muncul lagi masalah baru. Apa? Cicilannya lagi nggak selesai. Jadi yang namanya masalah, setiap orang pasti ada masalah. Begitupun ketika saat berumah tangga pasti akan ada masalah. Dan biasanya penyebab utama dari masalah rumah tangga itu dua. Apa itu? Yang pertama, buruk sangka. Buruk sangka. Jangan sekali-kali kita tanamkan buruk sangka, baik seorang suami kepada istrinya maupun istrinya yang buruk sangka kepada suaminya. Hilangkan perbuatan buruk sangka ini. Semakin berkeliaran sikap atau perasaan buruk sangka dalam benak kita, maka akan semakin tidak tenang kita dalam hidup ini. Jadi biasa gara-gara kita buruk sangka kepada pasangan, istri misalnya buruk sangka, selalu mau diperhatikan 24 jam. Dia lihat, dapat kabar bahwa suamimu lagi bonceng cewek, ya kita baik sangka saja, oh mungkin cewek tersebut lagi membutuhkan pertolongan. Dia lihat kabar bahwa suamimu lagi di luar jalan sama orang lain, baik sangka saja, oh mungkin orang tersebut merupakan teman kantornya. Jadi hilangkan perasaan buruk sangka ini yang dapat mengganggu ketenangan dalam rumah tangga. Kemudian yang kedua yang biasa merusak harmonis dalam rumah tangga yaitu sikap bohong. Jangan berbohong pada pasangan. Kecil apapun itu, karena yang namanya kebohongan ini, suatu kebohongan bisa menimbulkan kebohongan-kebohongan lainnya. Dan kebohongan akan merusak kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan. Olehnya itu, penyebab utama persoalan dalam rumah tangga tidak lain adalah buruk sangka dan juga bohong. Nah, kemudian setelah kita semua dan rumah tangga itu ada masalah, nah apa solusi daripada permasalahan tersebut? Kata Allah, "Wasta'inu bis-sabri was-salah." Ketika engkau ada masalah, sabar, hemparkan sejadah, sholat, maka insya Allah Allah akan selesaikan masalah. Jangankan kita, misalnya rumah tangga milenial, Nabi pun mengalami begitu banyak masalah. Lihat masalah Nabi bertubi-tubi. Beliau sebelum lahir sudah ditinggal oleh bapaknya. Kemudian beberapa saat lagi, beberapa tahun beberapa usia, beliau ditinggal ibunya. Banyak masalahnya. Kemudian dari kecil beliau sudah bekerja, kemudian besar berdakwah, bahkan puncaknya beliau bukan hanya dibully, tapi bahkan diusir dari kampung halamannya, yaitu Mekah.
Jadi Nabi pun begitu banyak mengalami masalah, apalagi seperti kita zaman sekarang, rumah tangga dirinya pasti akan ada masalah. Tapi apa yang kita lakukan ketika ada masalahnya? Yaitu sholat. Kita mengadu, kita serahkan semua persoalan hanya kepada Allah. Jadi ketika ada masalah, bukan lari ke keluarga, bukan curhat ke teman, sahabat, bukan, tapi curhat langsung, berharap langsung, minta langsung petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan kita terlalu banyak berharap atau percaya dengan orang lain. Jangan. Biasa kalau gara-gara orang lain kita dengar omongannya, itu membuat kita terganggu. Ustaz, saya dapat kabar suamiku selingkuh. Siapa yang tanya Ki? Temanku. Siapa yang tanya Ki? Sepupuku, saudaraku. Jangan dipercaya, jangan langsung dipercaya. Itulah dalam Islam, makanya ada namanya tabayyun. Kita cek dan dicek. Tapi Ustaz, dia kan sepupu saya. Iya, dia sepupu. Kita lihat Abu Sofyan. Siapa yang memusuhi Nabi? Sepupunya Abu Sofyan. Tapi Ustaz, dia kan saudaraku. Iya, dia saudara. Siapa yang mendorong Nabi Yusuf ke sumur? Saudaranya. Jadi biarpun bagaimana dekatnya kita, jangan pernah gampang untuk curhat ke orang lain, baik itu sepupu maupun saudara, tapi langsung curhat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini solusi dalam setiap masalah, begitu pun solusi dalam permasalahan rumah tangga. Nah, kemudian ada tips tambahan buat kita yang ingin sukses dalam rumah tangga. Apa itu? Yaitu birrul walidain, bahagiakan kedua orang tua. Mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa ya saya sudah berumah tangga 5 tahun, 10 tahun, tapi begitu susah mendapatkan kebahagiaan? Cek, salah satu penyebabnya mungkin karena ibu bapak berdosa kepada kedua orang tua. Makanya rumah tangga yang mau sukses, perhatikan bagaimana hubungan kita dengan orang tua. Jangan sampai kita pernah menyakiti hati beliau, jangan sampai kita jarang mengunjungi mereka. Itulah mungkin salah satu penyebabnya kita berumah tangga sampai saat ini, kita dengan suami atau kita dengan istri susah bahagia. Karena kenapa? Karena tidak menyenangkan hati atau tidak membahagiakan orang tua. Nah, itu bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita simpulkan bahwasanya yang namanya pernikahan ini, luruskan niat. Jangan kita mau menikah karena niat macam-macam, tapi niatkan untuk beribadah. Kemudian yang kedua, dalam hal rumah tangga, dalam mengarungi bahtera rumah tangga, itu bukan akhir, tapi disitulah awal. Dan bagaimana kita menjalani rumah tangga itu, pasti kita yakini pasti akan ada masalah, karena semua memang orang ada masalah. Tapi kunci daripada menyelesaikan masalah itu yaitu wasta'inu bis-sabri was-salah. Sabar, laksanakan sholat, maka Allah yang akan selesaikan masalah kita. Kemudian yang terakhir adalah birrul walidain. Insyaallah ketika kita siapapun di sini yang baik itu sudah berumah tangga maupun sebentar lagi mau berumah tangga, ini tipsnya, yaitu jangan pernah lupakan yang namanya kunci daripada setiap menghadapi masalah, yaitu sholat dan berbakti kepada kedua orang tua. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.